Salam semangat, salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Destian Kusuma Damayanti. Saya penyuluh Kecamatan Bangsri, unit kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Baik, mungkin ada yang bertanya atau mungkin ingin tahu apa isi video ini dan apa alasan saya membuat video ini. Video ini adalah bentuk pelaporan kami sebagai penyuluh, karena mulai saat ini kami membuat laporan dalam bentuk video. Dan alasan yang kedua adalah untuk berbagi bersama dengan teman-teman semua beberapa hal yang saya ketahui dan mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, video ini tidak lain dan tidak bukan saya akan membahas tentang COVID-19. Ya, di awal tahun 2020 penyakit ini sudah berkembang di berbagai negara dan masuk di Indonesia awal Maret sampai sekarang. Negara kita sudah berusaha sedemikian rupa untuk dapat memutus rantai penularan COVID-19 ini. Berbagai upaya diberikan, himbauan diberikan kepada masyarakat, ya sering kita dengar juga, yaitu cuci tangan, menjaga kebersihan, social distancing, physical distancing, stay at home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, semua dikerjakan di rumah. Nah, yang tidak kalah penting adalah menggunakan masker. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang masker. Seperti yang teman-teman ketahui, ada beberapa jenis masker ya yang sering kita lihat, dan di sini saya sudah punya 4 jenis masker. Dan kita akan lihat apakah keempat masker ini berfungsi dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, yang pertama, di sini saya punya masker Sensi. Ya, Sensi. Oke. Yang kedua adalah masker yang sama dengan Sensi, tetapi ini tidak memiliki merek, tanpa ada merek. Biasanya 2 masker ini sering kita sebut dengan masker bedah ya. Masker ini dulu sering sekali kita jumpai dengan harga yang relatif murah, tapi sekarang mungkin ya karena situasi seperti ini harganya menjadi cukup mahal dan sulit untuk didapatkan. Di lain alasan juga pemerintah menghimbau untuk masyarakat menggunakan masker kain saja, dan biarlah ini digunakan untuk tim medis. Yang kedua ada masker kain. Masker kain sesuai dengan anjuran pemerintah yang bisa diisi dengan tisu. Nah, yang keempat adalah masker dan spandek. Ya. Nah, kita akan coba keempat masker ini apakah berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kita coba ya. Yang pertama kita menggunakan masker Sensi. Ini baru. Kita akan coba menggunakan, karena sebagaimana mestinya masker itu berfungsi untuk dapat menahan cairan yang keluar dari mulut kita, yaitu droplet ya, atau dapat menahan cairan yang akan masuk ke mulut atau hidung kita. Kita akan coba. Wow. Mati saudara. Wow, perlu dipertanyakan dan benar-benar saya baru coba. Wow, di luar dugaan. Yang kedua, kita akan coba. Tembus. Dan yang ketiga masker kain. Ini saya buat sendiri. Kita akan coba isi dengan tisu. Di sini ada tisu. Saya menggunakan tisu yang kecil.
Oke, sudah diisi dengan tisu dan kita akan coba. Ini saya masker bikin sendiri. Tidak tembus ya, karena memang ini 2 lapis ditambah dengan tisu 2 lapis yang dilipat menjadi 2, jadi 4 lapis. Dan yang terakhir, saya mau bilang ini masker kekinian karena modelnya kekinian dan mungkin sangat disenangi dengan kaum remaja ya. Kita akan coba apakah masker ini berfungsi sebagaimana mestinya. Mati. Oke. Teman-teman bisa melihat keempat masker ini cukup mengejutkan bagi saya. Jadi dari keempat masker ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita perlu cermat dan perlu berhati-hati dalam membeli masker, saudara-saudara semua, teman-teman semua, Bapak Ibu. Cermatlah memberi masker karena masker yang kita beli, yang kita gunakan, yang kita pakai belum tentu itu aman ya. Nah, ketika kita bersin, ketika kita batuk, itu tekanan cairan yang keluar dari hidung dan mulut kita itu terbilang kuat ya. Kalian pasti tahu kalau bersin itu kan tekanannya mengeluarkan cairan itu kuat dan batuk juga. Jadi cermatlah menggunakan atau memakai masker ya. Coba sendiri di rumah. Nah, kalau seandainya masker yang kita beli tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bisa disiasati, teman-teman bisa menyiasatinya dengan menambahinya tisu. Jadi berfungsi seperti masker kain ini. Contoh, kita ambil 2 lembar tisu, masker sensi ini. Seandainya teman-teman mencobanya di rumah dan ternyata dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya, teman-teman bisa tambahin tisu. Kita coba ya. Kan? Atau yang berikutnya, ini karena udah rusak jadi akan saya pegangi. Bekerja. Dan yang terakhir, sebenarnya masker ini saya yakin ada yang memproduksi dengan bahan yang baik. Tetapi jika teman-teman mendapati masker dalam bentuk seperti ini dan seperti yang saya miliki ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, kita siasati aja kasih tisu. Nah, teman-teman bisa lihat salah satu trik atau tips yang bisa saya berikan sehingga masker kita itu aman kita gunakan dan bekerja sebagaimana mestinya. Nah, teman-teman, ini yang mau saya bagi hari ini kepada teman-teman ya. Sebagai penyuluh agama Kristen, tentu saya akan melandasinya dengan firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus itu kita peroleh dari Allah ya. Jadi kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa ada Roh Kudus dalam tubuh kita, ada Allah dalam tubuh kita,
dan kita harus hargai itu. Bagaimana cara menghargainya? Ya kita jaga tubuh kita. Tidak hanya kita jaga dari hal-hal yang bersifat bisa membawa kita ke arah dosa, tetapi juga kita jaga secara jasmani. Kita jaga rohaninya, kita jaga jasmaninya. Saya yakin dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, rohani yang sehat, Allah akan sangat senang. Karena apa? Menunjukkan kita menghargai Roh Kudus yang ada dalam tubuh kita, Allah yang ada dalam tubuh kita. Baik, demikianlah sharing yang bisa saya bagi bersama dengan teman-teman, saudara semua. Kiranya memberkati kita semua. Jangan lupa hati-hati pilih masker. Oke, salam semangat, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dah.